Perkenalkan, nama saya Maulana Ras. Saya Jessica Togatoro. Nama saya Cantika Ayu. Saya Rosalina Siregar. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo. Putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III ini menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin Perang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak mempedulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kyai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan cara membatalkan pajak yang digunakan kepada petani di Tegal Rejo bisa membeli senjata dan makanan. Alasan lain perlawanan terhadap Belanda yakni ketika Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak dan membuat rel kereta api melewati makam para leluhur. Peristiwa tersebut terjadi di Mei 1825, di mana Hendrik Siwets yang merupakan Residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal memutuskan memperbaiki jalan kecil di Yogyakarta. Proses pembangunan dilakukan dari Yogyakarta ke Magelang. Patok-patok dipasang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Pati Danureja tidak memberitahukan pada pangeran tentang patok itu. Patok tersebut kemudian diganti menjadi tambok untuk pernyataan perang. Perlawanan Pangeran Diponegoro 5 tahun perang di Terrejo setelah perang dimulai pada 20 Juli 1825. Pihak istana mengutus 2 bupati untuk memimpin pasukan Jawa Belanda. 2 bupati tersebut dipimpin menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkabumi di Tegal Rejo. Kemudian Pangeran Diponegoro dirusak dan terbakar, namun keluarga dan pasukan bergerak ke arah barat untuk menyelamatkan diri. Mereka sampai di desa Dekso, Kabupaten Kulonprogo, sampai kemudian perjalanan diteruskan ke arah selatan. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke daerah perbukitan Selarong. Beliau menjadi Gua Selarong sebagai markas besar. Gua Selarong berada di 5 km dari arah barat kota Bantul. Pangeran Diponegoro juga menempati Gua Kangkung yang berada di sebelah barat dan digunakan sebagai tempat pertapaan. Perang di Tegal Rejo berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro bersama petani dan golongan penyanyi menyumbangkan uang dan barang-barang untuk dana perang. Sebanyak 15-19 pangeran bergabung dengan Diponegoro untuk berperang. Mereka memakai semboyan Sadumuk, Bothuk, Sanyari Bumi Dithoi, tekan pati-pati yang diartinya sejati kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Perang Tegal Rejo juga menjadi perang jihad melawan Belanda. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncak terjadi pada 1827 ketika Belanda mengerahkan serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kyai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa
Sentot Prawiridjo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50 juta gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock. Kolonel Baptiste Clearance. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan jenderal untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Ponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk menangkap Ponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Ponegoro dan Ponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Ponegoro menjadi akhir dari perang di Ponegoro. Setelah ditangkap, Ponegoro diasingkan di gedung Keresiden Semarang di Ugaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830, serta tiba di benteng Neo Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di benteng Rotterdam pada 8 Januari 1809. Dapat disimpulkan, struktur cerita perang Diponegoro, orientasi paragraf 1 sampai dengan paragraf 2, komplikasi paragraf 3 sampai dengan paragraf 18, reorientasi paragraf 19 sampai dengan paragraf 20. Kaidah kebahasaan, konjungsi temporal. 1. Kemudian tahun 1829 dan selanjutnya terdapat di dalam paragraf 19 kalimat kedua. 2. Kemudian pada tanggal 28 Maret 1830 terdapat di dalam paragraf 20 kalimat pertama. Kalimat yang menyatakan urutan waktu. 1. Paragraf 5 kalimat kedua. Paragraf ke-8 kalimat kedua. Paragraf 15 kalimat kedua. Kalimat bermakna lampau terdapat di dalam paragraf 5 kalimat keempat.